Itu musola kalau kita sholat sendiri, kadang dia jadi makmum. Hah? Itu siapa di depan kamar? Kok ngintip-ngintip kamu itu? Belakangku tuh ada, kelihatan lah di belakang kaki itu ada kain putih. Pocong bukan? Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan tentang pengalamannya pada saat dia ini ngekos di daerah Malang selama kurang lebih 6 tahun. Dan cerita ini juga cukup viral di Twitter. Dan narasumbernya udah ada di samping gue. Kita langsung kenalan aja sama narasumbernya. Namanya Mas Jendro. Mas Jendro, apa kabar Mas? Ya, baik Mas. Oke. Mas Jendro, pengalaman ngekos di kosan angker di Malang selama 6 tahun itu gimana rasanya Mas? Ya itu sih pengalaman yang unik ya Mas, karena satu sisi kita dapat ya pengalaman yang kayak gitu nih, pengalaman mistis yang mungkin banyak orang alamin, tapi sekalipun kayak gitu anak-anaknya sih asik. Makanya sampai betah 6 tahun Mas. 6 tahun 6 tahun ya, tuh, maksudnya kita sampai ya udahlah, mereka ya emang ada, mereka ada di sini dan kita hidup berdampingan gitu aja sih. Yang penting sama-sama ngerti lah, gitu aja sih. Ngerti. Dan ini kalau boleh tahu kan biasanya kalau kos-kosan horor atau angker gini kan terkenal murah nih. Ya, Di situ murah juga Mas? alhamdulillah murah Mas. Murah. Murah. Jadi gini, dulu memang aku waktu pindah itu rata-rata kosan ya waktu itu 2007 2008 ya, memang itu rata-rata kosan cowok itu 300, tapi di kosan itu cuma 150 bener kan? 150 itu sampai bertahun-tahun. Ketika kosan cowok-cowok udah 500, dia baru naik jadi 250. 250. Baik sekali ya pemiliknya. Emang Mas. Antara baik sama menjebak sih. Gak tahu juga sih. Tahu. Gak butuh duit kayak dia emang. Nah, dulu tuh di Lentera Malam itu juga ada narasumber yang ceritain tentang kos angker gini lah ya Mas ya. Dan itu gambarannya pada saat si narasumber ini cerita, itu gambarannya buruk banget nih Mas. Tentang kosannya. Maksudnya itu lingkungannya ataupun bentuk si kosannya. Kalau di kosan Malang ini atau kosan yang Mas Jendro tempatin, itu gambarannya gimana? Justru enggak seperti itu Mas. Oh, enggak? Justru malah waktu itu ya, waktu aku pertama kali ngekos di situ tuh bener-bener bersih. Makanya nggak kayak kosan cowok pada umumnya. Oke. Makanya aku juga makanya dulu aku bela-belain belum dapat kamar pun aku DP itu kosan. Oh, DP dari Aku jauh-jauh DP, hari? Jauh-jauh hari. Jadi Dari setahun yang lalu gitu? Oh, enggak. dari berapa bulan sebelum kosanku habis aku udah DP. Bahkan sampai kosanku habis, kamar tuh belum ada kosong karena kan bayarnya bulanan ya Mas. Bayar bulanan. Pertama murah, bayar bulanan, kosannya bersih. Ya udah, apalagi gitu loh yang ku cari. Terus ya udah, aku DP belum dapat kamar, ya aku terpaksa sekamar sama temanku yang ngekos di situ juga. Oke. Nggak kayak bener-bener sih Mas, penjaganya rajin. Tadi kan kita juga sempat ngobrol di depan nih Mas ya. Kalau misalkan treat dari Mas Jendro ini itu udah beberapa kali ada yang mention ya. Dalam artian tuh ada yang ngeh lah sama
kosan Mas Jendro ya. Iya. Ya kan? Betul. Dan jadi buat teman-teman nih, apalagi yang khusus di Kota Malang ya Mas ya. Iya, di Kalau Malang. misalkan teman-teman nyimak sampai habis, itu kemungkinan Tahu lah clue-nya tahu ya lah Mas ya. ya. Tapi nggak apa-apa ini Mas ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang aman ya. Yang penting nggak usah disebut lah namanya. Iya. Nanti di video nggak usah disebut aja Mas. Nah, Pokoknya kalau sekedar tahu ya udah gitu aja lah. iya benar. Jadi Mas Jendro ini berharap buat teman-teman yang tahu ini tentang kosan ini, teman-teman cukup tahu aja lah. Cukup tahu aja Nggak usah lah. disebarluaskan. Disebarluaskan. Karena ini kosan masih aktif sampai sekarang. Masih aktif karena memang pas bikin tweet itu pun ada yang mention memang masih tinggal di kosan itu dan dia ngasih bentukannya kosan ini sekarang tuh kayak gimana di videoin kok. Jadi kalau mampir ke tweet mungkin akan nemu tuh bentuk kosannya sekarang tuh kayak gimana. Nah itu tadi ya, jadi buat kalian yang penasaran sama tweet dari Mas Jendro, kalian bisa langsung aja kunjungin Twitternya Mas Jendro, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dengan ikonik profilnya itu baja hitam. Yaudah, sebelum Mas Jendro ini mulai cerita, gue mau infoin sedikit nih buat kalian nih. Jadi gue mau infoin ke kalian, kalau selain produk body care, Scarlett ini juga punya produk face care yang terdiri dari facial wash, Brightly Ever After Series, dan Acne Series. Nah, buat wajah kalian yang gampang banget rusak, sama kayak kulit wajah gua, kalian pakai produk Scarlett yang Brightly Ever After Series. Dan cara pemakaiannya gampang banget. Pertama-tama, kita bersihin dulu muka kita pakai facial wash dari Scarlett. Ya menurut gua, facial washnya ini punya wangi yang juara banget. Abis dibersihin pakai facial wash, kita lanjut pakai Brightly serumnya. Dan serumnya ini nih, yang bikin kulit kita jadi cerah dan gak kusam. Karena serumnya ini punya kandungan glutathione yang bikin kulit kita jadi lembab, elastis, dan tampak lebih cerah. Dan yang terakhir, kalian juga harus pakai Brightly Ever After Cream-nya, biar hasil kulit kalian lebih sempurna lagi. Dan semua produk dari Scarlett ini juga mengandung glutathione dan vitamin C. Jadi kalian wajib punya produk dari Scarlett buat perawatan kulit kalian. Nah itu tadi infonya. Jadi memang belakangan ini gua itu lagi sering banget pakai rangkaian produk dari Scarlett. Karena kita sebagai laki-laki juga wajib untuk merawat kulit kita. Jadi jangan lupa untuk pakai Scarlett. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita dari Mas Jendro, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi pada tahun 2007 aku mulai tinggal di Malang karena waktu itu aku kebetulan kuliah di salah satu universitas di Malang. Tapi di tahun 2008 aku baru pindah ke kosan ini. Di kosan ini karena waktu itu memang harga kosan ini lebih murah dan lebih nyaman dibanding kosanku yang sebelumnya. Salah satunya karena ada temen juga, teman sekelas ngajakin tinggal di situ. Yaudah kayak Jen, mending kamu sekos sama aku lah, supaya kita kalau ngerjain tugas mau main juga gampang. Tapi waktu itu di kosan itu kan wajib satu kamar untuk satu orang. Tapi karena waktu itu masih penuh dan kosanku udah habis, jadi aku tinggal sama si temanku ini. Jadi nama temanku ini Andi, kita sebutnya Andi. Nah, beberapa bulan pertama aku tuh masih sekamar sama si Andi. Satu kamar, di kamar paling ujung. Jadi kan kalau aku deskripsiin, kosanku itu dari jalan raya, jalan MT Haryono itu memang nggak terlihat gede. Karena dia itu jalannya kecil, kayak segang, cukup satu motor. Tapi sebenarnya itu jalannya itu lebar, cuman sama si pemilik kosan, bagian depan dibikin ruko. Nanti mungkin kita bisa kasih lihat.
Iya. layoutnya ya. Nanti kita kasih gambaran layout dari kosanku. Jadi kalau dari pintu masuk itu bisa kelihatan kosanku tuh jalannya kecil tapi memanjang ke belakang. Memanjang ke belakang ada sekitar 40 kamar dengan 2 tingkat. Dengan kamar mandi 1, 2, 3, 4. Ya pokoknya adalah di dekat-dekat situ. 2 tingkat. Untuk paling ujung itu yang di musola lantai 2, di lantai bawah paling ujung untuk yang si penjaga kos. Nah kebetulan waktu pertama kali pindah aku sekamar dengan Andi di kamar paling ujung, di kamar paling ujung situ. Nah waktu itu Mas, jujur aku belum mengalami apapun waktu itu, cuman memang sempat diceritain oleh senior yang udah ngekos duluan di situ kalau memang kosan ini ada sesuatu, tapi memang dasarnya aku nggak begitu langsung percaya karena kan dari kecil nggak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, baru di kosan ini baru ngalamin. Dari senior yang sudah tinggal duluan di kosan itu sempat diceritain bahwa memang ada beberapa penghuni ya, kita sebut beberapa penghuni gaib ya, kita penghuni gaib yang memang asli di situ. Cuman di mananya waktu itu cuman dikasih tahu yang di musola. Tapi memang ada beberapa yang lain sampai akhirnya kita tahu sendiri setelah seiring berjalannya waktu. Mungkin dari senior itu sudah ada yang melihat, salah satunya yang kakek yang di musola, sama cara visualnya sih mirip dengan noni Belanda pakai gaun kuning. Itu yang katanya yang sering dilihat oleh seniorku, sampai akhirnya terbukti sama teman-teman yang lain. Jadi setelah beberapa bulan aku tinggal satu kamar dengan temanku si Andi ini, akhirnya kan aku punya kamar sendiri sebelahan. Sebelah ujung dekat tangga, dekat toilet itu kamarnya Andi, kamarku sebelahnya persis. Nah, dapat kamar sebelahnya persis. Nah waktu itu si Andi ini belum memiliki perangkat komputer ya, belum punya PC. Aku udah ada. Jadi si Andi tuh sering ke kamarku, cuman nonton film. Zaman dulu kan gitu ya, 2008 tuh kita nonton film. Nah biasa tuh kan kalau anak kosan dulu sok-sokan ya udah dimatiin lampunya biar seru kayak di bioskop gitu kan. Ya udah kita nonton. Pas kita nonton tuh nggak ada apa-apa Mas, sampai udah nyantai aja nonton sampai akhirnya kita ketiduran Mas. Jadi posisi aku tidur di kasur, temanku si Andi di karpet. Tiba-tiba tuh kebangun, aku nggak ngerti jam berapa. Waktu aku kebangun itu kan lampu mati dan hanya cahaya tuh didapat dari PC. Jadi cahaya yang kita dapat tuh dari situ karena lampu utama kan mati. Waktu aku bangun, itu apaan? Di atas monitor, di atas CPU, itu apaan kok kecil? Maksudku ada makhluk gitu loh ya, ada makhluk. Bener-bener waktu kulihat baru kelihatan banget. Itu ada beberapa, ada 5 apa 6 aku lupa. Mukanya tuh muka kakek-kakek tua, kakek-kakek, tapi badannya tuh kecil. Mungkin tingginya tuh cuman segini lah Mas, sebetis mungkin ya, kecil sebetis. Kakek-kakek, tapi dia posisinya nggak berdiri ya, posisinya tuh kayak di atas monitor tuh dia tuh kayak gini-gini loh Mas, tahu nggak sih? Itu belum ngerasa takut karena masih penasaran ini apa gitu kan. Waktu aku bener-bener perhatiin, begitu dia begini tuh kelihatan tuh ininya apa, kuku-kukunya panjang itu, dia kan gini, dia senyum menyeringai, terus kelihatan taringnya, ngerti nggak sih? Tapi aku nggak ngerti itu makhluk apaan gitu loh. Mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin tahu ya itu namanya apa gitu, tapi aku nggak ngerti itu apa. Nah waktu itu memang kupikir tuh tuyul, tapi ternyata kalau yang dideskripsikan tuyul tuh nggak sekecil itu katanya. Oh, tapi kakek-kakek ini raut wajahnya juga keriput. Rambutnya juga ada? Ada. Rambutnya kelihatan Mas, rambut putih. Kayak apa ya, kita ngeliat tuh
kayak di film-film gitu lah, kayak yang kakek nyeremin, tapi dia posisinya kecil, cuman seginian lah palingan mas. Deskripsinya itu kayak jenglot gak sih? Mas Jendro pernah? Nggak tahu, jenglot itu bukannya kayak boneka gitu ya? Iya, tapi kan itu kan ada rambutnya kan, gitu. ada rambutnya, Kan gitu. jenglot kan kecil segini ya mas. Ini mungkin lebih gedean gitu ya. Makanya waktu itu kupikir ini apa gitu. Itu belum takut, waktu takutnya pas dia menyeringai, kelihatan taringnya, aku baru ngerasa takut tuh. Aku tuh pengen bangunin temanku si Andi nih, karena saking takutnya kan mau bangunin, nggak bisa mas, badan tuh kaku. Nah pas badan kaku itu, aku cuman bisa baca doa apapun lah ya yang aku bisa kan. Dalam hati juga nyesel juga, aku nggak hafal ayat kursi gitu. Iya. Cuman bisa baca doa seadanya lah, baca doa astagfirullah, ya Allah, sudah gitu. Waktu melek tuh dia masih ada, dianya tuh masih ada mas. Dia itu masih ada, baik. Wah, apaan? Nah, pas mau balik badan gini kan sini kan tembok nih, kan aku tidur gini. Pas mau balik badan gini kan pasti kan badan agak bangun gini ya. Nah, dari ekor mata tuh kelihatan di belakangku, padahal belakang kan tembok nih. Kelihatan lah di belakang kaki itu ada kain putih panjang gitu. Aku nggak berani lihat, jujur nggak berani lihat itu apaan. Tapi itu bukan selimut ya? Bukan. Jadi kan kalau kita selimut tuh kaki kita kan ketutup selimut gitu. Nah ini di atasnya gitu loh mas. Kelihatan putih kucel, putih kayak nggak putih bersih gitu ya, putih kucel agak kuning. Pocong bukan? Nggak berani mas, aku nggak berani mastiin. Serius aku nggak ngerti apa itu. Cuman ngeliat putih sekelebat itu aku langsung udah. Kucel tapi nggak ada apa kayak kalau pocong kan ada bekas tanah aja suka-suka ya. Kurang lebih tuh kayak gitu. Maksudku aku nggak ngerti kan kalau kita deskripsiin kayak pocong, kayak kuntilanak tuh kadang lusuh gitu ya. Nah mungkin antara dua itu mungkin. Cuman aku nggak berani ngelihat ke belakang mukanya tuh kayak gimana, nggak berani. Sejak saat itu juga aku baru sadar kalau memang mereka ini memang ada di kosan ini, karena kan sebelumnya kan nggak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Nah selain kejadian yang pertama, ada lagi gak kejadian? Ada mas, kejadian yang aku alamin yang kedua. Waktu itu aku ngeliat bener-bener terus setengah 2-an tuh ya, setengah 2. Nah ini kamarku, ini kamar Andi. Pintu kita buka karena kan kita ngerokok di kamar kan, jadi kita buka. Nah waktu kita buka tuh aku buka kan mainin gini nih desain. Nah pintu kamar kan sebelah kanan. Nah itu aku ngelihat sekelebat nih kuning setinggi manusia, sekelebat kuning tuh lewat di depan ke arah gerbang dari arah kamar Andi ke arah kamar Ruban. Nah itu kupikir si Andi mau nyari makan atau bukain gerbang, mungkin ada teman datang gitu kan. Cuman kok kalau cari makan dia nggak ngajakin, kalau ada teman kok juga nggak ngomong gitu kan. Ya udahlah, aku cek. Waktu aku nengok keluar, kan nengoknya pasti ke arah gerbang kan, nggak mungkin ke belakang dong, orang jalannya ke sono. Waktu aku tengok, loh kosong, udah gelap tuh semua tuh sampai gerbang. Bener-bener kosong, sepi kosan tuh. Terus siapa dong? Ngeliat kosong, aku ke kamar Andi. Aku tanya nih, kamu habis lewat depan kamarku ya? Padahal si Andi itu lagi asik mas, pegang stick main PES di depan komputer. Dan dia pakai kaos hijau, nggak kaos kuning. Ya, gila. Soalnya kita tuh sempat, aku sama Andi tuh kan aku masih berdiri, dia bersila gini kan, sila ini main PES. Kita sempat diem-dieman sekitar 2 detik kan ya, sampai kita tuh sampai ngeh. Waktu itu si Andi langsung jancuk, tutup kamarku, tutup. Nah waktu itu juga langsung ngeh, wah sialan nih. Nah, artinya kan tutup dong, anjing tutup kamar. Nah si Andi tuh ketakutan, memang dia tuh cemen, ketakutan. Nah di situ kita tuh tanpa ngomong, aku tutup kamarnya dia, aku balik ke kamarku, kita pun tanpa ngomong, kita tuh keinget cerita si senior bahwa ada noni Belanda pakai gaun kuning.
Itu Mas, jadi kemungkinan sih memang si Noni itu yang lewat karena tingginya semanusia dan baju kuning. Dan itu Gua pikir, memang pas disamperin sama Mas Jendro itu juga nggak lama ya? Nggak Maksudnya lama. mereka si sosok ini lewat langsung aku ngelihat keluar. Aku pikir apa ini? Kenapa aku bisa nyimpulin itu kemungkinan si Noni Belanda baju kuning selain dari cerita seniorku. Jadi ada nih anak kamar atas namanya si Madia, anak jurusan lain, anak IT. Nah kalau anak IT kan sering tuh kerja kelompok. Waktu itu ada temennya ngerjain tugas kelompok di kamar dia di lantai 2 kamarnya tuh. Jadi ini kamarku, kamar si Madia tuh lantai 2 tapi nggak atas persis ya, agak serong inilah ya. Kan kalau kosanku itu kosan cowok tapi semi bebas, jadi jam 10 itu gerbang masih udah dikunci dan yang punya kuncinya tuh anak-anak duplikat sendiri. Kosan kan nggak boleh ada cewek, masuk ke daerah situ kan ada ruangan sendiri, ruang bersama tuh. Nah kok ada cewek, diliatin dia turun tangga, turun jalan tuh Mas, turun. Temennya tuh ngeliatin persis, aduh merinding kan aku ceritanya. Turun, dia tuh ngomong ke si Madia, Mat, itu siapa cewek? Si Madia nengok, mana? Hilang tuh cewek. Enggak, tadi ada cewek pakai baju kuning. Katanya sih ya, kata dari temennya si Madia itu, dia turun tangga, jalan ke mana? Ke arah kamar penjaga kos, lenyap. Bener-bener tembus tembok, hilang. Kayak di film-film gitu katanya. Aku taunya setelah temennya pulang itu si Madia langsung ke kamarku. Dia cross check. Jen, lu tahu nggak soal nonik Belanda yang katanya tinggal di sini, yang kata mas-mas kos itu? Oh iya Mat, itu bajunya apa nih? Kayak gitu kan. Tauku sih bajunya kuning Mat gitu kan. Iya, temenku barusan lihat Jen. Nah jadi makanya tadi aku balikin, oh berarti yang dulu kulihat ya ini si Noni Belanda baju kuning ini. Ini tuh lebih unik ya. Jadi nah waktu itu ada salah satu anak dari Mataram namanya Lalu. Ini kamarku yang depan, yang agak depan nih. Kamar Lalu tuh di atasnya kamar lama yang ujung, yang dekat musola situ. Jadi dia di lantai 2. Jadi bener-bener dekat dengan musola. Nah, si Lalu ini waktu itu dia tiba-tiba ke kamarku cerita, Mas, tadi itu kan dia anggaplah temennya namanya Tony gitu lah ya. Mas, tadi si Tony tuh main ke tempatku, ke kamar. Nah, aku tuh baru tahu Mas, ternyata ceweknya si Tony itu indigo. Lah, emang kenapa? Kenapa emang Le? Karena kan manggilnya Lele gitu. Kenapa emang Le? Jadi gini Mas, si Tony tadi lagi teleponan sama ceweknya nih. Dia tiduran di kasur, ceweknya yang di seberang sana tuh ngomong gini, itu siapa? Di depan kamar. Kok ngintip-ngintip kamu gitu? Hah? Cowoknya bingung dong, si Tony bingung dong. Hah? Apaan? Itu ada yang liatin tuh di depan kamar. Kan si Tony tahu nih kalau ceweknya memang indigo gitu. Hah? Iya itu ada cewek duduk di depan kamar ngeliatin. Jadi ini musola, kamarnya itu pokoknya kamarnya Lalu baru gitu. Nah di depan kamar Lalu itu, tahu nggak sih Mas, ada kursi-kursi taman itu yang terbuat dari bukan keramik, yang dari semen yang keras itulah. Nah katanya tuh ada cewek ngeliatin si Tony sama si Lalu dari luar situ, dari kursi situ. Jadi di depan kamarnya tuh lagi ngintip-ngintip. Tapi namanya bocah tuh pada bukannya, kan masih siang tuh, jadi bukannya takut tapi malah kepo. Yang coba dong kamu terawang lah, kosan ini ada apa aja gitu kan. Ceweknya kan ceweknya Tony kan, bukan ceweknya si Lalu kan. Jadi nggak pernah main ke situ gitu loh. Tapi dia bisa tahu layout kosan.
Jadi si ceweknya Tony itu ngomong, itu yang kalau kamu keluar dari situ sebelah kanan tuh kan ada musola. Itu ada kakek-kakek tua yang di situ. Nah, di situ aku langsung kayak inget cerita si senior tuh pernah cerita kalau ada kakek-kakek di situ. Jadi kalau itu musola, kalau kita sholat sendiri, kadang dia jadi makmum. Hah? Ada yang lihat, temanku sendiri pernah ngerasain kayak gitu. Gila. Jadi makmum. Sebelahnya itu, sebelah musola kan ada toilet. Tapi tuh toilet kayaknya jarang dipakai ya, ngomong gitu kan. Iya, kenapa? Enggak, di sebelah toilet itu kan tangga. Itu ada pocongnya, Mas. Ada pocongnya di situ. Ada pocongnya di situ. Jadi dia ada dua nih, jadi ketahuan nih ada kakek-kakek di musola, pocong yang di tangga. Oh, bener Le, berarti Le yang diceritain mas-mas kos dulu. Karena ada tuh mas kos yang waktu itu sholat, waktu dia ruku sama sujud tuh dia ngelihat ada makmum. Jadi makanya sampai waktu itu ya, kalau kita sholat di situ usahain jangan sendiri. Kalaupun sendiri ya pas kamu berani aja. Akhirnya ya udah, kalau kita sholat di situ tuh kalau sendiri ya Mas, kalau sendiri tuh biasanya cuman jam-jam siang, jam sholat zuhur, sholat asar. Kalau untuk sholat maghrib, isya, subuh tuh ya sebisa mungkin menghindarilah, mending sholat di kamar masing-masing kayak gitu. Ada anak baru sebelah kamarku persis, namanya Kusuma. Nah, aku ngerti banyak soal hal-hal kayak gini kurang lebih dari si Kusuma. Karena Kusuma ini memang basicnya sudah punya ketertarikan dan dia kayaknya memang ada bakat dari sebelumnya, dari ibunya, dari neneknya, dari keturunan. Aku tahu, tapi dia bukan yang main klinik gitu ya, enggak, dia cuman tahu begituan. Setelah kenal sama si Kusuma itu, kita pindah ke kamar atas Mas, karena kamar bawah waktu itu bocor. Bocor, kita pindah ke kamar atas. Mas, aku sama si Kusuma pindah ke kamar atas. Karena memang pas banget bocornya itu 2 kamar. Pas pindah di kamar atas, jadi kan kamar Kusuma, kamar temanku sama kamarku selang 1 kamar. Nah, waktu itu cewek memang udah boleh masuk ke kamar, udah beda penjaga kos ceritanya, jadi lebih cincai lah. Nah, waktu itu gini Mas, ini yang ku bilang, ini pengalamanku juga yang ku alamin ya, jadi bukan cerita doang. Jadi waktu itu kan Kusuma punya TV ya Mas, jadi di kamar tuh ada TV. Selain di ruang bersama, Kusuma beli TV sendiri. Jadi kita sering nonton TV di kamar dia juga. Jadi kamarku sama kamar Kusuma tuh jadiin base camp memang. Nah, suatu ketika si Kusuma nih ngamuk ke saya, ngamuk ke aku kan, Le, kon mari nggo wedok ning kamarku ya, kayak Cuk, kamu habis bawa cewek ya ke kamarku gitu. Enggak, kenapa emang? Lah terus ini rambut siapa? Rambut, bingung dong. Rambut apa, Li? Dikasih lihat, rambutnya tuh panjangnya seginian lah Mas, palingan. Enggak ikal, enggak apa-apa, lurus gitu ya. Panjang sekian. Dan di kosan waktu itu memang kebetulan banget nggak ada yang gondrong. Yang gondrong udah pindah, nah yang gondrong segini tuh udah pindah. Nah, kita nggak curiga tuh Mas. Selang berapa hari, si Kusuma cerita lagi tuh, kamu tetep bawa cewek ke kamarku? Enggak Cuk, nggak ada bawa cewek. Alah, palingan kamu pengen pamer secara halus punya cewek baru kan. Enggak Cuk, ini loh, dikasih lihat lagi tuh rambut. Ini rambutnya sahlai apa berapa? Sahlai. Nah itu Mas, akhirnya anehnya aku sampai, kok aneh? Enggak, itu paling rambut kemarin. Udah aku buang kok. Loh, kok cuman sahlai ya? Nah itu aku mulai mikir anehnya di situ. Nah sampai suatu ketika aku
si Hasmil sama si Kusuma di kamar Kusuma nih, sama si Hasmil begadangan sampai subuh, cerita-cerita, nunggu subuh baru kita tidur. Terus pas paginya tuh dibangunin sama Kusuma, Mas. Itu yang kita nggak percaya tuh, sampai bener-bener beneran nih gitu kan. Si Kusuma bangun, leh. Apa sih Cuk? Gitu kan, kenapa sih? Ini loh, dikasih lihat, tuh kan bener ada kan, ada rambut lagi. Sehelai lagi. Sampai akhirnya, rambut siapa ya? Itu sumpah Mas, bener-bener lihat tuh. Aku sama si Hasmil tuh nggak habis pikir. Kita cari lagi, nggak ada lagi, cuman sehelai itu tok. Mungkin ketiup angin, balik lagi ke situ. Ya udah, supaya buat bukti, ini rambut kita simpen, jangan kita buang. Kita ambil kertas, kita bentuk kayak amplop, kita taruh di situ Mas, taruh di situ, plak, disimpan di dekat TV. Itu rambut sehelai itu muncul tiap hari, besoknya. Ini pada akhirnya nih rambut muncul berderet-berderet. Biasanya kan selang berapa hari, Nah ini muncul terus tiap hari. Sampai kita kumpulin tuh ada seminggu Mas. Sampai nemu, aku sampai tanya rutinitas ya. Aneh nggak Su? Ono li. Mana? Nih masukin. Di tempat yang sama nggak sih Mas? Iya di karpet gitu Mas. Cuma di karpet. Nah si Kusuma itu memang anaknya tuh yang rapi gitu loh kamarnya. Jadi dia suka bersih-bersih kamar kan. Pasti nemu. Nah makanya dia ngeh banget. Loh kok ada terus ya Le? Nah, dari mana gitu kan? Masa kita tuh masih menyangkal bahwa itu tuh bukan makhluk begituan gitu loh. Masih denial lah, masih nggak mau terima. Ya weh, kita kumpulin, aku inget tuh ada seminggu ya kita kumpulin seminggu. Nah lucunya waktu kita kumpulin selama rentang seminggu itu Mas, teman-teman kosan tuh banyak gangguan. Ada yang dilihatinnya tuh macam-macam, nggak hanya yang ku sebut kakek sama si nonik Belanda tadi ya, dilihatin pocong, dilihatin genderuwo gitu-gitu. Nah, aku sempat mikir, aku ingat tuh karena itu bulan-bulan November 2012 sampai 2013, pokoknya bulan-bulan akhir. Aku sempat mikir, ngomong tuh sama si Kusuma juga, Le, kenapa ya kok anak-anak nih makin sering dapat gangguan? Saya juga nggak tahu. Nah sampai akhirnya si Kusuma cerita ke ibunya, Bu, aku di kosan tuh nemu rambut apa, selai gitu kan. Sampai kita kumpulin. Nah ibunya tuh marah Mas. Kenapa? Dimarahin si Kusuma. Loh, itu rambut dibakar, jangan dikumpulin. Loh kenapa? Di episode berikutnya. Sampean nggak kos di situ ya Mas? Iya. Loh, di situ masih angker nggak sih Mas? Dari toilet ini kan ada ventilasi ya Mas. Iya. Kalau kita naik ke bak mandi, kita nengok sebelah itu ada satu makam di bawah. Kita nanya sebenarnya kenapa sih dengan kosan ini?